Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu Juju di sini. Halo, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini guys, aku mau berbagi pengalaman nih guys tentang karyawan yang ingin menghancurkan atasannya. Mengapa aku ngomong kayak gini guys? Karena aku juga pernah punya perusahaan bangkrut, yaitu akibat karyawan yang pengkhianat. Ciri-cirinya karyawan yang ingin menghancurkan atasannya yaitu guys, biasanya dia itu kerjanya tidak tulus. Kalau ada yang ngontrol, dia baru bekerja. Namun kalau tidak ada yang ngontrol, dia itu mencuri-curi waktu untuk istirahat. Terus ya guys, biasanya dia itu suka menjelek-jelekin atasannya di belakang atasannya. Dia selalu mengintai terus penghasilan atasannya, karena dia itu cemburu dengan keberhasilan atasannya. Dia ingin atasannya itu bangkrut supaya dia di pikirannya nanti dia sukses gitu guys. Padahal guys, kalau orang sudah menghancurkan orang lain, biasanya ya guys, dia tidak akan sukses. Mengapa kayak gitu? Karena Allah itu tidak tidur guys. Jadi guys, hati-hati ya guys. Kalau kalian kepengen sukses, kalian itu jangan menghancurkan orang lain. Ciri-cirinya karyawan yang mau menghancurkan atasannya, biasanya dia itu suka mengajak teman-temannya untuk berdemo. Alasannya supaya naik gajinya. Padahal dia itu sengaja untuk menghancurkan atasannya. Terus dia itu suka laporannya palsu sama atasan, karena dia yang korupsi. Alasannya itu penjualannya menurun, katanya harganya lebih mahal dari yang lain, jadi kurang. Terus terpaksa harganya diturunkan harus segini supaya perusahaannya laku gitu. Padahal guys, harga tetap segitu, cuma karena dia korupsi, ingin memperbanyak duit buat dia sendiri, jadi laporan sama atasannya kayak gitu. Katanya harganya turun biar atasan percaya. Dia selalu ngomongnya itu lemah lembut dan orangnya kelihatannya baik, jadi atasannya percaya, sementara harganya diturunkan dulu. Padahal guys, itu politik dia guys, untuk dia cepet memperbanyak duit. Jadi dia melancarkan korupsinya guys, sedangkan atasannya sudah percaya 100% gitu guys. Terus ya guys, nanti dia juga laporan sama atasan, katanya di pabrik ada barang yang hilang. Padahal guys, dia sendiri yang ngambilnya, namun dia laporan sama atasannya ada barang yang hilang, supaya karyawan yang lain yang dituduh dan dia itu selamat gitu guys. Jadi kalian harus waspada ya, kalau ada ciri-ciri kayak gitu, kalian harus turun di lapangan sendiri. Jangan percaya 100% sama karyawan yang kayak gitu. Biasanya karyawan yang kayak gitu itu biasanya karyawan yang ingin menghancurkan atasannya. Jadi kita harus waspada, jangan percaya 100%.
Biasanya ya guys, karyawan yang kayak gitu itu guys, biasanya dia itu suka menjelekkan atasannya sama karyawan yang lain, biar karyawan itu nggak suka sama atasan. Padahal ya guys, kalau di depan atasan dia itu baik banget, namun di belakangnya dia selalu menggunjingkan atasannya yang tidak-tidak. Dia selalu memfitnah atasannya biar semua karyawan itu tidak suka gitu guys. Mengapa kayak gitu guys? Karena supaya dia itu dianggap sama teman-temannya orang baik dan atasan yang salah gitu guys. Itu ciri-ciri karyawan yang mau menghancurkan. Terus ya guys, nanti guys, dia itu kerjanya tidak karuan, bisanya mencari-cari kesalahan temen-temennya biar nanti buat laporan sama atasannya. Nanti supaya di mata atasannya itu dia orang benar dan orang baik, sedangkan karyawan yang lain itu tidak benar gitu guys. Hati-hati ya guys, kalau ada temen yang kayak gitu kalian harus waspada. Biasanya kalau karyawan kayak gitu guys, dia itu bermuka dua, sama kalian itu kelihatannya baik, di depan atasan juga kelihatan baik, namun dia selalu mencari sela-sela siapa saja yang buat tumbal ya guys. Kalau dia melihat tidak suka sama kalian, kalian pasti akan jadi tumbalnya, yaitu buat laporan di atasannya biar nanti kalian yang bersalah dan dia yang bersih gitu guys. Karena karyawan yang ingin menghancurkan atasannya itu dia dengan berbagai cara untuk memfitnah siapa saja biar dia itu dipercaya 100% sama atasannya. Hati-hati ya guys, semoga aja kita kalau sudah dikasih pekerjaan itu jangan berkhianat, karena kalau atasan kita bangkrut, kita juga ikut bangkrut. Jadi lebih baik kita itu kerjasama yang baik supaya atasan sukses, kita juga ikut sukses. Bener gak guys? Semoga aja kita jangan punya sifat iri dengki sama orang yang lebih sukses dari kita. Hidup itu hanya sementara guys, jadi kita perbanyaklah kebaikan, jangan sampai kita mencari dosa. Bener gak guys? Karena dosa yang kita lakukan itu sudah banyak, namun kalau kita selalu mencari dosa terus menerus itu bahaya guys. Lebih baik kita itu ingat suatu saat akan meninggal. Makanya kalau kita ingat suatu saat akan meninggal, insya Allah kita tidak akan memfitnah orang lain dan tidak akan berbuat dosa terus menerus, apalagi punya sifat iri dengki untuk menghancurkan orang lain. Bener gak guys? Semoga aja pengalaman aku ini bermanfaat buat kalian semua. Intinya kalian harus waspada, jangan percaya dengan orang lain itu 100% karena bahaya. Terima kasih yang sudah menonton video aku.